Man, this is the dream. All my life for this to well. 9 hari lagi, Islam Makhachev akan naik ke oktagon. Dia akan mempertahankan gelar pertamanya di welterweight yang telah dia rebut kurang dari setahun yang lalu. Lawannya yaitu Ian Gary udah bilang duluan ke publik gaya bertarung Islam itu gak enak ditonton, gak enak buat lawannya, dan gak enak buat penonton, katanya. Yang dia gak sebut, dia bukan orang pertama yang bilang begitu, dan orang sebelumnya sekarang udah bukan juara lagi. Buat ngerti kenapa itu penting, kita harus mundur jauh ke sebuah desa di pegunungan Dagestan. Tempat napas aja jadi kerja keras karena sebuah ketinggian. Islam Makhachev dan Khabib Nurmagomedov sekolah di tempat yang sama. Rumah mereka cuma 5 menit jalan kaki. Islam dengar Khabib latihan gulat sama bapaknya di gym lain dan dia yang nyariin sendiri gym itu, bukan diajak dan bukan direkrut. Waktu itu, dia cuma anak Dagestan biasa yang penasaran akan sebuah gulat. Yang dia temuin di sana adalah Abdul Manap Nurmagomedov, pelatih yang bakal diakui negara sebagai pelatih sambo tersukses sepanjang sejarah Rusia, yang udah mencetak lebih dari 15 juara dunia sebelum nama Khabib bahkan dikenal orang. Gelarnya resmi, pelatih terhormat Rusia, salah satu penghargaan pelatih tertinggi di negara itu. Filosofinya sangat keras, bahwa anak didiknya latihan di ketinggian 1700 meter sampai bernapas aja jadi latihan tersendiri. Logikanya sangat sederhana. Kalau kerasnya latihan udah ngalahin kerasnya pertarungan yang sebenarnya akan jauh jadi lebih gampang. Di gym itu, Islam bukan cuma numpang lewat. Khabib sendiri bertahun-tahun kemudian bilang Islam kecil itu tipe yang benci akan kekalahan. Apapun cabang olahraganya, dia berhasil. Khabib bahkan pernah bilang secara terbuka, potensi Islam buat jadi juara dunia itu lebih besar dari potensi abangnya sendiri, yaitu Abu Bakar. Islam sendiri pernah bilang, buat dia, Khabib bukan cuma partner latihan atau sekedar teman, lebih kayak kakak yang udah duluan ngelewatin jalan yang sama, yang nunjukin arah sebelum Islam sendiri harus jalan di jalan itu. Tapi dunia luar cuma kenal satu nama dari gym kecil itu, dan nama itu bukanlah Islam. Tahun 2015, Islam baru aja debut di UFC dengan kemenangan submission yang meyakinkan. Di pertarungan keduanya, dia ketemu petarung Brazil bernama Adriano Martins. Rekornya waktu itu sangat sempurna, 12 kemenangan dengan 0 kalah. Dia masuk ring dengan satu pikiran doang di kepala, gak ada yang bisa hentiin dia. Tiap hari dia latihan bareng Khabib, bareng juara-juara di AK Gym. Lawan kali ini pikirnya cuma petarung veteran yang udah lebih tua. Dorong terus saja sampai dia capek sendiri dan gak butuh rencana lain. 1 menit 46 detik itu yang dibutuhin Martins buat ngebuktiin dia salah. Satu pukulan overhand yang melesat dari Islam dibalas counter pendek yang bikin dia ambruk di kanvas sebelum sempat sadar apa yang kena. Sampai hari ini, itu satu-satunya kekalahan dalam karir profesional Islam Makhachev. Belakangan ini, dia sendiri yang cerita. Waktu itu, dia terlalu percaya kalau latihan bareng juara otomatis bikin dia juara juga. Itu bukan nasib sial. Itu pelajaran yang emang dia butuhin. Soal batas tipis antara percaya diri dengan kesombongan. Dari situ, Islam bangun ulang semuanya, tapi gak dengan cara yang spektakuler. Dia menang, terus menang, ngelewatin lawan demi lawan di ranking kelas ringan. Seperti Lance, Tibau, nama-nama solid yang jarang disorot media besar, dan nyaris gak ada yang notice. Karena di sudut yang sama, sahabatnya sendiri lagi jadi salah satu nama terbesar yang pernah ada di olahraga ini. 29 kemenangan dengan 0 kalah, termasuk salah satu pertarungan paling ditonton dalam sejarah UFC melawan Conor McGregor, wajah baru MMA dunia. Islam
ada di corner Khabib di hampir semua pertarungan besarnya, berdiri di belakangnya, mendampingi, bukan yang disorot kamera. Kalau ada yang nanya siapa dia, jawabannya biasanya cuma satu, yaitu partner latihan Khabib. Padahal dia sendiri udah jadi salah satu petarung kelas ringan dengan peringkat tertinggi di dunia. Lalu tahun 2020 datang dan semuanya berubah. Bulan April, Abdul Manap kena COVID-19 dari rumah sakit di Makachakala. Kondisinya makin parah sampai keluarganya nyewa jet pribadi buat bawa dia ke Moskow. Dia sempat dikoma secara medis selama berminggu-minggu. Tanggal 3 Juli 2020, di usia 57 tahun, Abdul Manap Nurmagomedov meninggal dunia. Dan kabar itu nyampe ke seluruh dunia MMA dalam hitungan jam. Ucapan bela sungkawa datang dari petarung-petarung yang bahkan gak pernah setim sama dia, termasuk dari Conor McGregor sendiri, orang yang paling sering jadi rival Khabib di luar oktagon. Manajer Khabib bilang ke media waktu itu, mereka baru aja kehilangan tulang punggung tim. Pelatih yang udah mencetak lebih dari 15 juara dunia dan orang yang nemuin Islam Makhachev waktu dia masih 0 pertarungan, 0 nama, cuma anak kampung keras kepala yang nyariin gym sendiri. Islam sendiri pernah cerita dari semua orang di tim itu yang paling kehilangan sebenarnya Khabib Nurmagomedov. Bukan cuma kehilangan ayah, tapi dia kehilangan sosok pelatih sekaligus satu-satunya orang yang selama ini nentuin arah hidupnya di dalam dan juga di luar oktagon. Tapi Abdul Manap sendiri jauh sebelum dia sakit udah nyiapin ini. Bukan cuma nyiapin Khabib buat jadi juara, dia nyiapin satu sistem dari desa-desa kecil di Dagestan, mencetak petarung demi petarung, generasi demi generasi. Islam salah satu hasil dari sistem itu, bukan kebetulan. Tim itu harus tetap jalan. Khabib naik oktagon satu kali lagi. Setelah itu, dia berhasil ngalahin Justin Gaethje. Terus dia menyatakan pensiun, nepatin janji ke ibunya buat gak lagi bertarung tanpa ayahnya ada di sana. Rekornya berhenti sempurna di 29 kali kemenangan dengan 0 kalah. Tapi dia gak sepenuhnya pergi dari olahraga ini. Javier Mendez, pelatih di Akajim, bilang jelas soal apa yang terjadi setelahnya. Begitu Abdul Manap gak ada, yang harus ngisi kekosongan itu adalah Khabib sendiri. Jadi Khabib pensiun jadi petarung dan dia menjadi pelatih baru buat Islam Makhachev. Namun jadi pelatih beda sama jadi penerus. Islam harus buka jalannya sendiri di era orang-orang yang udah mulai sebut era pasca Khabib. Istilah yang sebenarnya nyakitin kalau dipikir. Karena artinya apapun yang Islam capai, orang tetap bakal ngebandingin dia ke bayang-bayang orang yang udah pensiun. 2 tahun kemudian, Oktober 2022, Islam ngelawan Charles Oliveira buat gelar kelas ringan yang lagi kosong. Dia menang decision buat pertama kalinya. Nama yang diumumin sebagai juara dunia bukan Khabib Nurmagomedov, tapi murid yang dilatih bareng dia seumur hidup. Akhirnya berdiri sendiri dengan Khabib di kornernya. Februari 2023, Islam pertahanin gelar itu melawan Alexander Volkanovski, sang juara featherweight yang statusnya sudah menjadi legenda. Dia berani naik kelas sambil masih pegang sabuknya di divisi lain buat ngincar gelar kedua. Islam menang decision yang ketat di per Australia, begitu ketat dan bahkan banyak yang nganggep hasilnya bisa aja kebalik. Semua orang minta rematch pertarungannya. Dan rematch itu datang lebih cepat dari dugaan siapapun. Oktober tahun yang sama, lawan asli Islam yaitu Charles Oliveira cedera. Namun 11 hari sebelum hari H, Volkanovski masuk gantiin dia. Nyaris tanpa training camp, cuma modal keberanian dan ambisi buat rematch yang dia sendiri minta. Ronde 1, Islam nembak tendangan ke kepala Volkanovski dan Volkanovski ambruk seketika.
Wasit langsung masuk dan gak nunggu apa-apa lagi. Satu tendangan itu jadi salah satu KO paling diomongin dalam sejarah UFC dan ngebuktiin sesuatu yang selama ini diragukan orang. Petarung yang kata cuma jago gulat itu, tangan dan kakinya sama-sama bisa matiin lawan. Dia lanjut pertahanin gelar itu, ngalahin Dustin Poirier, salah satu nama paling dihormati di sejarah kelas ringan. Petarung yang udah ngelawan hampir semua nama besar generasinya lewat submission. Satu kemenangan lagi nyusul setelahnya. Total 4 kali defense, rekor divisi yang belum ada yang nyamain. Terus di tahun 2025 dia bikin keputusan yang gak masuk akal buat kebanyakan sang juara. Dia lepasin gelar kelas ringan yang udah dia kuasain penuh. Bukan karena kalah, karena gak ada lagi yang bisa dia buktiin di situ. Dia naik ke welterweight 10 pon lebih berat. Isinya petarung-petarung yang secara alami lebih besar dari dirinya. Tapi hal tersebut juga menguntungkan untuknya. Dia lepas dari potong berat badan brutal yang selama ini bikin dia lemas setiap minggu jelang pertarungan. Bertahun-tahun tubuhnya dipaksa turun drastis tiap mau naik timbangan. Terus diisi ulang buru-buru sebelum lampu oktagon nyala. Sekarang buat pertama kalinya sejak jadi juara dia bisa bertarung tanpa nyiksa tubuhnya sendiri duluan. November 2025, Madison Square Garden. Islam ngelawan Jack Della Maddalena, sang juara welterweight yang sebelumnya ngomong santai ke media. Dia yakin Islam bukan striker bagus, dia bisa tahan takedown-nya, bahkan dia yang bakal KO-in Islam duluan. 25 menit kemudian, Della Maddalena masih di bawah Islam, gak kemana-mana, gak bisa ngapa-ngapain. Decision bulat-bulat buat Islam. Gelar kedua di divisi kedua di tangan orang yang sama. Tapi ada harga yang harus dibayar buat kemenangan se-efisien itu. Orang-orang mulai nyebut cara Islam menang sebagai ngebosenin. Laga selanjutnya dia akan bertemu Ian Garry, nama yang mungkin kerasa familiar. Beberapa minggu sebelum bertarung, di sebuah podcast, dia gambarin skenario terburuknya sendiri. Ditahan oleh Islam Makhachev di atas selama 25 menit. Susah gerak, kayak keselimutan, sesuatu yang berat banget. Katanya, itu gak enak buat siapapun. Buat lawannya, buat dia sendiri, kalau itu benaran kejadian. Buat penonton yang nonton juga gak enak. Yang dia gak sempat sadar, Della Maddalena juga ngomong hal yang sama beberapa bulan sebelum dia kalah. Pola yang sama dengan orang yang berbeda, alasan beda, dan hasil yang sama persis. Ian Garry sendiri bukan tipe yang gampang ragu. Dia masih muda dan masih di fase naik daun dan yakin banget sama caranya sendiri. Katanya tiap kali dia naik ke oktagon, semuanya selalu berjalan sesuai maunya dia, kayak ada yang ngatur dari atas. Dia bahkan udah nyamain pertarungan ini ke salah satu upset paling ikonik dalam sejarah UFC, saat Conor McGregor ngehabisin Jose Aldo cuma dalam 13 detik. Garry percaya dia bisa jadi McGregor di cerita ini. Islam dalam framing itu jadi Jose Aldo, juara lama yang bakal jatuh secepat itu juga. Tapi ada dua hal yang bikin pertarungan tanggal 15 Agustus ini lebih berat dari sekedar defense biasa buat Islam Makhachev. Yang pertama, ini defense pertama Islam di kelas barunya yaitu welterweight. Belum ada yang nguji keabsahan sabuk welterweight-nya sejak dia rebut dari Della Maddalena. Yang kedua, angka 16 jumlah menang beruntun Islam sejak kekalahan tunggalnya tahun 2015, rekor terpanjang di sejarah UFC, disamain, bukan dilewatin, sama nama sebesar Anderson Silva. Menang lawan Ian Garry, rekor itu jadi resmi milik Islam sendirian. Umurnya sekarang 34 tahun. Udah mulai ada yang nanya-nanya soal dia kemungkinan pensiun. Jawaban Islam Makhachev sendiri, dia belum mau berhenti di angka 16. Dia mau angka itu terus naik sampai gak ada yang bisa ngejar. Sama kayak dulu kata Khabib Nurmagomedov. Anak kecil yang benci akan kekalahan itu sekarang masih orang yang sama, benci
akan sebuah kekalahan.